Maulana Putra, biasanya dipanggil Teguh, dari Tabanan, Desa Buahan. Saya alumni tahun 2022. Ya, kebetulan udah punya pacar. Dijawab juga. Tidak ada kesempatan ya, ada ya para wanita. Oke. Tuh untuk pengalamannya pertama di CD Tanah Gajah di Ubud pas jadi worker. Habis itu di Nusa Dua Beach Hotel. Habis itu Legian Beach Hotel. Oke, itu berapa lama itu? Yang di CD dan yang di CD itu cuma dari casual cuma 1 minggu. Habis itu di Nusa Dua Beach Hotel pas di 20 kita hampir sebulan. Oke, itu berarti pas masih menjadi mahasiswa ya? Ya. Oke. Nah, selain itu pengalaman training, selain itu di mana? Pengalaman training habis dari DW di Nusa Dua langsung training ke Legian Beach Hotel sampai sekarang. Oh, sampai sekarang, Ya. sampai sekarang posisinya apa nih? Sudah staff. Oke, staff tuh kayak tepatnya di bagian Teppanyaki. Oke. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut kan mungkin apa namanya Teppanyaki ini banyak mungkin yang belum tahu atau mungkin belum pernah dengar nih mengenai Teppanyaki. Teppanyaki itu apa sih sebetulnya? Teppanyaki itu adalah teknik tradisional Japanese yang memasak dengan grill dan kita stop di depan kamu. Oh, Ya, oke. tradisional ya. Masakan tradisional Jepang. Biasanya makanan apa aja tuh yang dimasak? Seperti steak, itu fried rice, garlic fried rice, tapi yang penting Japanese dengan style Japanese. Style Japanese, Ya. bumbunya, spice-nya Ya. juga Ya, Japanese benar. ya. Oh, wah, enak banget tuh kayaknya. Apalagi di sini suka banget tuh makanan-makanan Jepang, gitu. Kalau kamu makanan favorit kamu apa? Babi guling. Makanan Balinese ya. Balinese, ya. Salah satu di hati guys. Oke, jadi sebelum kita lanjut nih ngobrol-ngobrol, kita mau ngajakin Teguh main yang namanya quick question ya. Jadi pertanyaan cepat ya. Dan buat Kanifers atau siapapun yang lagi menonton hari ini tenang ya. Karena di live IG hari ini kita punya banyak banget hadiah ya Teguh ya. Ada hadiah cash, terus ada pulsa juga dan ada voucher menarik. BTW ini kita lagi di Student Coffee ya, salah satu unit bisnis dari Kanifers Internasional yang berlokasi di Jalan Cempaka Hijau nih ya. Jadi buat kalian yang mungkin tahu Pasar Rodok, nah dekat-dekat situ tuh. Jadi boleh nih kalian yang pengen misalnya nugas sambil nongkrong sama teman-teman itu pas banget di sini, tempatnya cozy banget. Ada live music juga. Jadi kepoin ya Ayam Geprek Tulang Lunak Tabanan Instagramnya. Oke, kita main ya Teguh ya. Oke. Tapi suaranya boleh agak dikencengin Teguh karena Oh, suaranya lumayan iya. jauh di sana gitu ya. Ya. Oke. Yang pertama kali dilakukan baru bangun tidur. Ambil HP. Ngambil HP. Ambil doang terus dicek apa? Main. Main apa? Scroll TikTok. Oh, scroll TikTok. Biasanya video apa yang ditonton di TikTok? Kayak sekarang kuliner. Oh, Ya. kuliner masak tetap ya. Oke. Next question. Deg-degan tuh pasti. Ada apa lagi ini gitu ya. Siapa nih yang pertama kali ditelepon pas lagi situasi darurat? Orang tua pasti. Oke, orang tua ya. Next, minuman favorit waktu kecil? Susu. Mainstream banget ya, susu. Susunya susu coklat atau susu putih? Coklat. Coklat. Oke, sama dong sama musik atas. Yang merahnya apa? Jangan disebut. Ya. Oke,
kitchen, real life kitchen gitu. Kayak kasih motivasi, kamu harus ini, kamu harus ini, kamu harus aktif, harus bertanya banyak ke senior gitu. Kayak ibaratnya gelas tuh, kamu udah punya setengah, ketika kamu keluar nih ke kitchen, kamu harus nolin gelasnya itu. Habis itu kamu harus cari air sebanyak-banyaknya. Ibaratnya nggak ada ilmu sebanyak-banyaknya. Wow, Kayak motivasi itu, gitu. Apalagi lagi nonton nih. Oke, next ya, terakhir momen yang paling lucu di kampus. Boleh momen sama teman-teman, momen belajar, boleh. Momen paling lucu di Yes. kampus. Ini nggak tahu banget sih kak. Tolong ya dipotong nanti untuk rekaman TikTok. Lupa lurus kumisnya. Terus dikasih tulisan disuruh ke belakang kedua kursi. Oh, oke. Tapi nggak dikasih konsekuensi Nggak dikasih. vocabulary. Dikasih. Itu memang berlaku ya budaya di Kadin. Kalau melanggar itu disuruh perbaiki, setelah itu dikasih konsekuensi menulis vocabulary gitu Iya. ya. Jadi sekaligus bisa belajar. Tapi jangan salah buat belajar guys. Benar itu. Sangat itu memang- hidup banget ya. Bagus. Emang khasnya Kadin pasti Iya. ya. Oke deh, udah habis questionnya. Ya sekarang kita mau lanjut lagi nih ngobrol Iya. soal pengalamannya Teguh ya. Tadi kan Teguh bilang Teguh awalnya training di Legian Beach Hotel nih. Setelah itu langsung jadi staff. Itu gimana sih prosesnya? Berapa bulan training? Setelah itu setelah berapa bulan bisa jadi staff? Atau mungkin ada proses mungkin ke DW atau gimana? Dari pertama nih, dari baru masuk. Boleh, boleh. Pas pertama kayaknya kalau nggak salah tuh bulan Desember ya 2022 ya. Desember masuk bulan pertama tuh 3 bulan pertama tuh dapat di section pastry and bakery. Buat Oke. kayak bread to dessert gitu. Habis itu udah jalan 3 bulan kayak rasa jenuh itu, ilmunya segini-segini ya kan. Mau penasaran ke hot kitchen terus minta lah gini sama chef pastry-nya. Chef, saya mau pindah ke hot kitchen, mau belajar di hot kitchen. Habis itu saya pindah ke hot kitchen, ke main kitchen. Dia sectionnya Chinese, Asian food, ya Indonesia, Thailand, Chinese gitu. Itu belajar di sana sebulan. Itu belajar sana sebulan, selesai 1 bulan. Habis itu eksekutif chefnya datang terus gitu, nanyain sampai kapan training gitu kan. Mau nggak DW di sini gitu kan. Terus mau chef gitu kan. Ya kirim CV-nya ya kan baru 4 bulan itu. Habis itu dibuatin terus schedule, dipindahin lah di Teppanyaki, Pak Teppanyaki itu disuruh tuh belajar Teppanyaki kan. Teppanyaki belajar 1 bulan, habis itu udah belajar 1 bulan sebagai training kan baru 5 bulan guys. Masih sebenarnya lagi 1 bulan sebagai training, sudah di stop kontraknya sebagai training, diangkat jadi DW. Jadi DW jalan 1 bulan, di situ kan udah di Teppanyaki itu 1 bulan itu. Jadi DW, ada terus program food testing dari manajemen hotel, owner, kebetulan owner, general manajernya sama DPR-nya semua. Kata saya gitu. Wah, itu super deg-degan Iya. banget pasti. Ya masak di depan DPR-nya semua. Terus kebetulan bisa ngelewatin gitu testingnya itu, ACC itu sama general manajernya. Habis itu langsung sense kontrak. Oke, berarti total berapa bulan tuh trainingnya waktu itu? Total training cuma 5 bulan. Oh, sebetulnya 6 6 bulan bulan, ya. gitu ya. Habis itu dipotong trainingnya Benar. jadi 5 bulan 5 bulan. aja. Setelah itu 1 bulan DW, baru langsung jadi staff. Cepet banget dan biasa guys. Oke, ini juga buat adik-adik yang lagi training sekarang ini kan adik-adik kebanyakan lagi periode training ya, adik-adik Benar. Kadin mahasiswa Kadin internasional training dari Desember sampai dengan Juni ini Iya. gitu ya. Dan mereka baru sekitar hampir sebulan. Sebulan. Berarti trainingnya beberapa minggu gitu. Nah, mungkin pertanyaan-pertanyaan, kok bisa ya Miss Ika 6 bulan sebetulnya harusnya training, kok bisa dipotong jadi 5 bulan? Menurut kamu kenapa tuh bisa dipotong jadi 5 bulan? Satu sisi kebetulan kuotanya staffnya tuh kurang ini ya. Di situ kebetulan dilihat mungkin bukan gimana ya, menonjol, mau istilahnya rasa pengen tahu tuh tinggi, bisa diajak kerja sama itu. Attitude juga harus pernah dijaga. Yang penting kita harus inisiatif, nggak harus nunggu perintah dari senior. Harus kita inisiatif, gimana misalnya kayak contoh
ada orderan datang ya. Orderan datang kita nggak perlu harus nunggu dari senior ngapain itu. Kita harus sudah tahu menunya, kita ambil semua prepareannya, kita kasih senior tanpa kita dikasih tahu, kita ada bisa ngapain. Oke, berarti memang butuh inisiatif dan juga aktif gitu ya. Wow, jadi memang kalau misalnya kita mau trainingnya berjalan dengan lancar dan bahkan bisa cepat dapat kesempatan baik itu DW atau staff gitu ya. Jadi kita benar-benar harus aktif, terus mencari kesempatan itu ya. Jadi rajin bertanya, terus kalau misalnya kita memang pengen dapat kesempatan itu harusnya ngobrol gitu ya, chef atau siapa gitu ya, bapak ibu saya ingin dapat kesempatan ini atau saya ingin belajar ini gitu ya. Penting banget. Nah, itu diperhatikan dari yang lagi training ya, mulai dari sekarang nih. Kalau kalian pengen dapat banyak kesempatan harus rajin bertanya, harus rajin menggali informasi gitu ya. Dan kuatkan mental di kitchennya. Itu paling penting ya. Sebenarnya senior nggak ada yang marah, sebenarnya saya cuma ngasih tahu dengan ada yang gas gitu. Kalau kita salah nggak mungkin kita nggak marah. Iya. Jadi wajar kan wajar salah ya, sebagai motivasi. Gitu. Jadi memang benar-benar harus dikuatkan mentalnya nih, harus berpikir positif juga. Jangan dikit saya nggak suka sama saya, salah apa sih, insecure dan lain sebagainya. No ya. Semua itu adalah proses pembelajaran gitu ya. Terus setelah 5 bulan training, 1 bulan DW itu bisa jadi staff itu kan prosesnya cepat banget ya. Itu menurut kamu kenapa sih bisa secepat itu prosesnya, kamu sampai cepat banget dipercaya, padahal awalnya kan baru training. Biasanya kan idealnya kalau misalnya kita lihat di luaran 6 bulan training, selanjutnya beberapa bulan mungkin DW, setelah itu baru diangkat jadi staff. Tapi kemudian kan cepat banget. Kira-kira kualitas atau sikap apa sih yang dilihat dari para senior kamu sehingga kamu bisa cepat mendapat kepercayaan itu? Kebetulan kayak gimana bilangnya misalnya itu dah rasa pengen tahu tuh tinggi. Ketika dikasih tahu tuh kita pokoknya pulang dari hotel terus kebayang itu ya gimana caranya biar bisa cepet, gitu. Rasa pengen tahu tuh ada, otomatis pasti bisa gitu. Kebetulan pas apa namanya itu kayak udah dikasih kepercayaan sama eksekutif chefnya, tolong kamu pertanggungjawabkan kepercayaan saya nggak perlu lagi ngetes kamu, saya udah percaya kamu, gitu dia ngomong chefnya. Otomatis kan dikasih beban nih, dikasih kepercayaan gimana biar nggak mensia-siakan kesempatan itu. Habis itu udah mulai masak kan, depan tamu udah handle tamu cuma 2 orang, bisa langsung dapat guest comment baik-baik tuh di share terus ke kitchen staff kan, ke jajaran itu. Otomatis dapat banyak pujian lagi sama bos-bos yang bilang kan, otomatis rasa percaya diri itu makin meningkat. Dan kebetulan sekarang apapun ada tamu bisa. Luar biasa. Oke, jadi kita gimana mempertanggungjawabkan kepercayaan yang diberikan gitu ya. Dan mesti kan juga penasaran banget nih ya. Mesti kan lihat video-videonya Teguh nih, boleh ya. Instagramnya Teguh gitu ya. Hanya banyak, pokoknya dicari aja di followingnya Kanima itu kan ada videonya Teguh ya. Lagi atraksi teppanyaki ngobrol sama tamu ya. Ada yang lempar telur nyampe ke topi, terus apa sih namanya tuh main api dan lain sebagainya. Aduh, itu keren banget. Kalian harus kepoin sih ya. Itu gimana sih ceritanya kok bisa akhirnya berlabuh ke teppanyaki sudah sampai 2 tahun lagi? Boleh nggak sih diceritain proses awalnya gimana? Iya. Kebetulan pas pertama sebelum join di Legian Hotel, saya kan buka ya sosial medianya. Sih teppanyaki, kebetulan kan di kampus manapun di SMK itu nggak dapat pembelajaran teppanyaki bisa. Pasti kok masak depan tamu, live cooking gitu kayak keren kelihatannya, main api itu kayak si juggling gitu. Kita nggak tahu kemana, kayak mungkin alam yang bawa ke sana ya, nyampe di sana itu. Nyampe di Legian Beach Hotel. Nyampe Legian Beach Hotel dan dapat kesempatan belajar teppanyaki. Iya. Itu awalnya kamu yang cari kesempatan sendiri atau memang ditawarin nih? Memang ditawarin sebenarnya. Iya. Mau nggak belajar di
banyak gitu tanpa pikir masalah si mau Oke. ya, karena saking keponya kan kelihatannya keren gitu, beda dari cuma basic masak gitu. Semua cook bisa masak tapi nggak semua cook bisa masak depan kamu. Iya. Jadi itu adalah salah satu skill yang Iya. apa namanya skill lebih gitu ya Lebih, yang ya. ibu punya gitu ya. Terus susah nggak sih belajar ininya teppanyaki-nya? Berapa lama tuh belajar sampai akhirnya tuh kayak bener-bener Dilepas sama keren senior gitu? cuma 1 bulan. 1 bulan. Itu proses belajarnya gimana tuh? Cuma praktek itu kan buat pakai spatula itu, dikasih daging, dikasih steak itu masak, dikasih kualitas kematangan kayak medium rare, medium well, kematangan ayam juga, kematangan ikan itu yang dulu pertama basicnya harus kita ketahui. Kalau masalah jagung, masalah menati, kontak gas sama tamu bicarakan belakangan. Yang penting hidup mati makanan yang kita udah tahu. Oke, berarti yang dipelajari itu adalah skill-skill Skill, dan iya. teppanyaki dulu gitu ya, teknik-tekniknya, Iya. proses pembuatan makanan. Setelah itu setelah sudah firm, itu baru lebih dilatih lagi Benar. komunikasi. Itu memang terset seperti itu Iya. ya, berarti ya. Wah, keren banget ya. Jadi kayak gitu nih Kak Diver ceritanya dari Kak Teguh. Jadi buat kalian nih yang mungkin pengen belajar hal baru di tempat trainingnya gitu ya, boleh kalian harus telusuri kira-kira yang mana yang harus yang ingin kalian pelajari gitu ya. Jadi memang harus kita cari kesempatan aja, jangan cuma nunggu aja nih kita dikasih kesempatan ini itu nggak kayak di kampus itu ya belajarnya ya. Oke, mungkin sebelum kita lanjut lagi gitu ya, silakan dinikmati dulu hidangan yang sudah disediakan ya. Jadi kita lagi cobain salah satu minuman di sini. Ini adalah minuman yang lumayan favorit juga ya. Ini adalah Blue Ocean dari Student Coffee. Terus itu tadi apa yang namanya tadi ya? Question begitu. Oh ya. Benar nggak? Oke. Jadi coba kita cek lagi ini apa sih tadi minumannya? Passion Arrangito. Oh, Passion Arrangito ya. Jadi buat kalian yang pengen nyobain buruan langsung datang ke sini ya. Kita bagi-bagi hadiah dulu Ya. boleh ya. Jadi hadiah pertama karena kita lagi ada di Student Coffee. Jadi kita bakal kasih hadiah gift voucher dari Student Coffee dan ayam geprek tulang lunak Tabanan senilai Rp30.000 ya. Jadi ini udah dapat kapan udah dapat minum ya. So buat yang pengen dapetin langsung aja bisa dijawab pertanyaan kita ya. Jadi mungkin dari Teguh mau kasih pertanyaan. Bisa jadi. Oke, dari saya dulu ya. Pertanyaannya adalah di manakah tempat Kak Teguh bekerja? Oke, di mana tempat Kak Teguh bekerja saat ini? Itu udah disebutin dari tadi berulang-ulang Ya. kali ya. Jadi buat yang tahu jawabannya silahkan di komen di kolom komentar. Oke, silahkan di komen dan yang paling cepat dan paling tepat jawabannya dia bakal dapetin satu voucher, gift voucher ya dari ayam geprek tulang lunak Tabanan dan juga Student Coffee. Oke? Ada yang jawab? Banyak. Median. Oke. Ada ya bagian pitch apa? Oke, nanti kita akan ada tim ya yang bakal menyampaikan kira-kira jawaban yang tertepat dan tercepat itu jawaban dari siapa ya. Oke, selanjutnya kita mau tanya-tanya juga nih mengenai pengalaman yang Teguh tadi kan tadi pas di perjalanan kita sempat cerita-cerita tuh Teguh berlatih apa namanya Chinese masak makanan Chinese food. Chinese food ya. Ya kayak gitu itu juga sampai apa namanya hard work banget ya setiap hari dedication dan lain sebagainya. Boleh nggak sih diceritain pengalaman trainingnya Teguh selama di Legian Hotel itu seperti apa? Ya cerita tadi kan habis dari BCN Bakery saya kan pindah ke Chinese food. Kalau Chinese food itu kan identik dengan kan masak dengan api yang besar, dengan Chinese food yang gede, dengan masaknya cepat. Ya. Basicnya masak itu kan harus misalnya yang Chinese food misalkan yang kayak wajan besar gitu ya. Besar banget gitu ya. Oke. Suatu ketika kebetulan terus gimana sih caranya buat belajar kayak gitu, kebetulan nanya senior kan kalau nggak salah
ya gitu kan ya kita belajar di sana terus ya kita tahu pakai beras dulu pakai beras goyang gitu. Habis itu udah orderannya sepi, para senior udah duduk santai-santai. Ya tetap di dalam kitchen sendiri ini latihan kan, pegang woknya gini biar tangannya kuat gitu. Habis itu di rumah kita terus belajar. Nah besoknya setelah sekian beberapa hari lagi kan habis handle dinner tuh habis handle dinner kebetulan udah orangnya udah sepi. Kebetulan pas pincang itu ada Filipina dari Chinese food tuh. Filipina itu satu tempat ini yang tua ini di tempat section itu ya. Kebetulan ada orderannya cuma kalau nggak salah itu nasi goreng ya, nasi goreng. Ditunjuklah di dekat, coba buat itu, buat kan, buat dilihatlah bisa kan kayak goyang-goyang gitu bisa. Habis itu masuk ke lewat bosnya gitu kan. Kebetulan bosnya sebutnya nama Pak Wayan itu terus jalan dewe. Oh benar Pak Dak, dia CV-nya dari sana udah ada ikut percaya sedikit demi sedikit. Intinya gimana nih? Harus itu dah rasa mau belajar tinggi, rasa ingin tahu tinggi, inisiatifnya tinggi, nggak harus nunggu dorongan dari seniornya kita, gimana kita yang dari hati ingin belajar tuh. Tujuannya kita training kan untuk cari ilmu ya, bukan sebagai pembantu gitu ya dari bawah yang bukan sebagai pembantu. Kita nyari ilmu, ngapain sih? Anggap aja investasi ilmunya misalnya. Kayak nggak apa-apa loh, kan waktu sedikit gitu. Walaupun udah jam sepi, double apapun itu yang dapat input kita. Oke, jadi itu ya harus benar-benar dari dalam diri kita yang memang belajar dan menganggap bahwa memang training ini, jadi mindsetnya dulu diperbaiki ya. Training ini adalah kita belajar, belajar secara langsung gitu ya. Jadi kalau misalnya nih kalian ingin dapat kesempatan yang tadi misalnya seperti namanya sih atau misalnya mungkin masak-masakan Chinese dan lain sebagainya, kalian harus berani tanya dan berani untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau misalnya kita udah belajar dengan sungguh-sungguh, pasti ya semesta itu mendengar dan melihat pasti kesempatan itu bakal datang ke kita gitu ya. Kita nggak pernah tahu tiba-tiba pas lagi belajar, chefnya lewat, pasti tidak kemampuan kita udah capable dan lain sebagainya, kita nggak pernah tahu gitu ya. Dan mungkin nih buat adik-adik yang mau menjalani training atau bahkan sekarang lagi training gitu, boleh diceritakan nggak pengalaman training di hotelan itu seperti apa sih gitu, dan modal-modal apa aja sih yang harus kita punya ketika menjalani training? Oke. Pertama tuh udah pastinya attitude misalnya. Attitude yang seperti apa? Attitude dari grooming, dari berpenampilan, berpakaian uniform harus mengikuti standar. Habis itu tingkah laku, dari tutur kata, habis itu hormat, bukan hormat ya, respect pada sesama, menghargai senior, menuruti apapun kata-kata senior yang benar ya, yang benar. Udah bisa gitu aja. Oke, ya. itu ya, jadi harus saling menghargai, kemudian harus respect ya sama siapapun itu ya, dan mau belajar tadi juga ya. Oke, selain attitude apa lagi nih yang penting pada saat kita training di perhotelan? Rasa pengen tahu itu sih, untuk mencari ilmu lebih dan lebih gitu. Seperti kita ada iklan dulu sebentar ya. Ya. Jadi ada iklan nih ya. Oke, lanjut. Harus pengen tahu. Rasa pengen tahu, inisiatif yang tinggi. Inisiatif yang tinggi. Ya. Setelah itu bahasa gimana? Paling penting Paling penting ya. bahasa. Banyak orang bilang kalau di kitchen itu nggak terlalu menggunakan bahasa Inggris ya. Iya Itu benar. Apalagi kita juga pernah nih ketemu beberapa mahasiswa gitu ya, yang katanya kenapa sih di kitchen dia nggak terlalu komunikasi katanya. Padahal gimana sih sebetulnya Bu? apalagi kita namanya training di kitchen ya, otomatis kalau kita dapat inisiatif breakfast section, otomatis kebanyakan hotel pasti ada live yang namanya live
Chicken egg, omelet itu, otomatis tamunya langsung last minute order ke kita, otomatis tamunya langsung ngomong ke kita, pesan ke kita. Kalau kita nggak bisa bahasa Inggris, kan rugi. Hotel malu, diri kita malu, sampai kampus pun juga. Iya. Kasihan jatuh nama kampusnya gitu. Oke, jadi walaupun misalnya kita mungkin kerjanya di teacher, Iya. mungkin yang orang sering apa namanya pikirkan itu nggak terlalu komunikasi Benar. sama tamu, tapi padahal sebetulnya ada loh beberapa partner Iya. yang bisa perlu komunikasi. Belum lagi kalau misalnya chefnya mungkin gitu Iya. ya dari luar. Benar sekali. Dan kalau misalnya kita pengen kerja di luar negeri juga kan harus Harus. jadi bahasa juga penting gitu ya. Terus dari skillnya gimana nih Bu? Untuk skill. Untuk skillnya seberapa penting sih? Oh, skill penting sekali sebenarnya tulis, tapi balik lagi kita harus gimana ya, menguasai skill juga, skill potongan, nama-nama ingredient, ya jenis-jenis ya, dimasak, nama-nama barang pastinya. Karena dimanapun kita kerja, tiap hotel atau setiap perusahaan itu mempunyai standar masing-masing. Yang penting kita kuat basic kitchen ya. Jadi apapun kita, walaupun sekarang udah misalnya segini skillnya, ketika kita pindah ke tempat lain bakal lagi ulang dari nol. Ya, yang penting basicnya kita udah tahu, dan nama-nama barang ketika senior atau atasan kita nyuruh kita buat ambil apa itu kita tahu tanpa kita nanya lagi itu. Basic yang paling penting. Dimanapun itu sama, karena setiap hotel itu atau setiap restoran itu punya standar yang masing-masing. Ketika kita udah kuat di basic, kita bisa. Oke, jadi gitu ya. Jadi yang paling penting attitude, bahasa Inggris, kemudian basic skill di bidang apapun itu ya. Kalau misalnya kita di culinary, ya di culinary. Kalau misalnya mungkin di jurusan lain, ya harus punya basic skill di bidang itu ya. Dan itu kan sebetulnya kalau di karir internasional sudah dipelajari sekali ya semuanya, baik teori ataupun prakteknya. Jadi ketika kita di tempat training, ya itu tinggal mengasah saja dan beradaptasi sesuai dengan hotelnya itu gitu ya, atau standar hotel tersebut atau standar restoran tersebut gitu ya. Oke, kita jeda lagi ya. Ini ada beberapa banyak banget yang komen-komen, dan juga banyak juga nih yang tanya-tanya di live Instagram kita. Yang pertama, Beli mau tanya, apakah makanan yang setengah matang itu tidak berbahaya? Soalnya sudah disiapkan matang-matang pun tetap aja ditinggal. Maksudnya gimana ya? Kalau itu tergantung ya. Kalau misalnya kita masak ayam itu ada namanya bakterinya salmonella. Itu kalau masak ayam itu harus benar-benar matang. Bukan dalam artian matang itu sampai dry, tapi masih jusnya di dalam, tapi nggak mentah. Beda kalau masak beef atau masak steak, itu mentah pun boleh dimakan karena nggak ada bakterinya yang bahaya seperti ayam itu. Oke. Kalau steak itu kan biasanya kayak ada darah itu sebetulnya bukan darah, itu dengan jusnya di dalamnya, itu yang buat lembut. Oke, jadi sudah terjawab ya. Mungkin Omin Dego 30. Terus ada nih, bentar, kita lihat lagi ya. Kak, kalau boleh tahu makanan Jepang enak nggak? Pertanyaannya. Enak. Enak dong pastinya ya. Itu balik lagi ke selera ya. Benar-benar. Jadi memang harus itu ya, memang sesuai dengan selera gitu ya. Terus nextnya gitu. Kak, bahasa Jepang yang aku cinta kamu apa ya? Aneh banget ya kalau jawabannya apa nih, bahasa Jepang yang aku cinta kamu. Kan sering pasti ketemu mungkin sama kamu Jepang. Hampir nggak pernah masakin kamu Jepang gitu. Biasanya kalau kamu di sana tuh dari mana aja sih? Mostly Australia. Australia. Jadi pakai bahasa Inggris. Kalau Jepang sama sekali belum pernah. Belum pernah. Tapi tahu nggak bahasa Inggris? Bahasa Jepangnya? Nggak pernah. Kayaknya ini deh, kayaknya yang Aishiteru itu nggak sih?
dari Chai Coffee. Enggak tahu Aku siapa. pernah buat teh komplek. Mungkin. Terus ada Mira DHLM. Apa yang matang? Tekad kah? Pasti tekad ya. Tekadnya harus matang Matang. ya. Oke, next dari Asli Patika kalau Jepang, hal yang paling tersulit apa ya? Oh, mungkin kalau masakan Jepang, masakan apa nih yang paling tersulit? Kalau kembali, kalau restoran Jepang biasanya sama sebenarnya basicnya pada hot kitchen pada normalnya. Sekarang kan kebetulan saya dapat di teppanyaki section. Teppanyaki section tuh kita harus apa nih? Tingkat kesulitannya tuh harus memahami karakter tamu. Karena banyak tamu tuh banyak karakter yang beda-beda. Ada yang suka aja ngomong, ada yang pendiam, ada yang lucu, ada yang rese juga kadang itu. Kita harus bisa apa namanya itu mencairkan suasana itu sih yang paling susah. Oke. Jadi kalau masakan ya bisa-bisa aja Bisa, gitu ya bisa, dilatih ya. iya. Tapi yang sulit itu gimana komunikasinya. Apalagi ketika kita masak kan kita butuh fokus pasti. Iya pastinya. Nah itu kita untuk mengatur apa namanya fokus masak aja nih udah sulit kan. Apalagi nih masak sambil ngobrol sambil atraksi pula. Jadi Iya. gimana sih belajarnya semua? Itu dimana udah jadi kebiasaan ya, karena di teppanyaki itu anggapnya ini plate yang besar ya. Di depannya ada tamu banyak, otomatis dari bawah sampai atas kita diperhatikan sama tamu, otomatis mata kita bermain, bicara harus full senyum terus, tangan bergerak, otak bergerak. Belum lagi misalnya masak tamu 7 orang, tiap orang nih ordernya misalnya steak, ada yang rare, medium rare, di sana blue, di sana medium well, di sana medium rare, pusing. Jadi memang harus benar-benar Benar-benar dilatih ya. fokusnya itu ya. Kembali ke pengalaman yang buat bisa. Oke, yang penting berani mencoba, Berani mencoba. berlatih terus gitu ya. Kalau Iya. misalnya sudah dilatih terus pasti lama-lama terbiasa dan bisa gitu ya untuk melakukan suatu skill. Nah ini kayaknya ada yang salah paham ya. Kak gimana rasanya hidup di Jepang? Di Jepang ada mes. Jadi guys ya Kak Teguh ini bukan kerja di Jepang ya. Mungkin nanti nggak tahu plannya gimana. Iya. Tapi saat ini Kak Teguh itu bekerja di Legian Beach Hotel dan kebetulan diberikan kesempatan untuk di section teppanyaki gitu ya. Dimana teppanyaki ini kan sebuah skill yang belum begitu banyak juga ya chef-chef Iya. untuk punyai gitu. So buat kalian yang mungkin pengen cari kesempatan juga yuk belajar sama Kak Teguh ya. Oke, nih ada juga dari Rita Sarah harus menghargai, menjaga attitude, punya rasa ingin tahu dan inisiatif yang tinggi. Basic skills secara teori maupun praktek. What a nice things. Oke. Ya. Jadi apa namanya dari Rita Sarah mungkin berterima kasih juga Iya. ya sama Teguh ya untuk tips-tipsnya. Terus Kak Teguh bener nggak sih makanan yang selalu telat itu omelet? Aduh, lucu. Omelet. Omelet ya. Terus ada juga nih. Benar-benar. Oke, gimana sih rasanya pertama kali masak di depan tamu? Wah, Gimana aduh. nih rasanya? Itu kan nggak mungkin sampai gemeteran, nggak mungkin spatulanya sampai Wah. jatuh. Gimana tuh rasanya Teguh? Dulu kayak gini misalnya prinsipnya gini, pas food testing aku jadi acuan. Saya tuh bisa melewati yang lebih besar resource-nya. Masa cuma masakin gini nggak bisa. Jadi rasa percaya diri itu bangkit dari sana. Pas pertama tuh saya ingat masak 2 orang, ibu sama anak dari Australia. Pas pertama tuh masak otomatis berjalan lancar, syukur kan syukur. Tapi dilihat dari seniornya dari jauh, oke bisa. Nah waktu habis itu hari kedua, tamu dari Singapura, saya masakin 2 orang kakek nenek tadi. Udah ada mulai kayak apa namanya, udah lancar speakingnya, udah bisa membangkitkan suasana biar nggak cuma masak gitu ya, bercanda. Habis itu masak dikasih lah katanya tuh dompet gulung thank you chef. Dapat sih. Jadi itu lomba. Iya kebetulan coba lihat banyak lumayan kan
Kebetulan pas pertama udah mulai masak tuh 1 minggu ambil terus tiap hari itu dapat. Makin semangat lagi belajar gimana caranya buat tamu nambah nambah hidup suasananya, nambah lucu, nambah asik gitu, bukan kita cuma ngesernya cuma masak tapi kita harus gimana ya, membagikan suasana buat seru, nyaman ya. Biar gak tamunya datang itu cuma fokus ke makanannya aja. Jadi memang benar-benar perlu ini sih jam terbang ya. Nggak bisa kayak kita baru percobaan pertama kedua langsung berhasil, langsung tamunya senang, enggak. Pasti ada kayak prosesnya juga ya. Mungkin absen dan mungkin pasti ada sampai akhirnya bisa seperti sekarang ini gitu ya. Wow, keren banget nih, ada lagi nih makanan populer selain sashimi. Sashimi mungkin. Sashimi. Apa sih makanan populer selain sashimi di Jepang? Chicken namba. Itu yang juga ini ya, sering dimasak sama Teguh ya. Kebetulan nggak ada. Alright, terus ada lagi nih, Kak Teguh, apa challenge atau tantangan selama bekerja dan gimana cara handle-nya? Challenge-nya ketika kayak misalnya tamu tuh ada konten-konten kecil gitu yang gimana gitu. Misalnya apa tuh komplainnya? Kontennya misalnya kayak apa namanya itu, otomatis kita kan masak live cooking nih, ada otomatis misalnya tamunya ada yang agak itu kan berapa sih berat dagingnya yang kamu keluarkan buat main course-nya. Kebetulan kan contohnya misalnya saya kan kasih daging 1 nih, kalau di menunya tertulis 250 gram, saya kasih 1, dikira 1 itu udah ini apa namanya itu udah 250 gram beratnya, saya kasih 2 lah biar dapat enough lah kuenya kan. Kadang ada tamu bukannya malah senang dikasih banyak kan gitu ya, ada yang komplain makanya kasih banyak, saya cuma order 1 ya kan, atau mungkin billnya itu double gitu. Jadi kita tuh live cooking tuh bisa lah negosiasi sama tamunya, kita langsung bisa memperjelas. Kayak misalnya contoh kita masak ayam nih, otomatis kalau kita stop teppanyaki itu kan ayamnya dipotong kecil-kecil gitu nih, otomatis kan kita potong itu tuh nggak semua tuh rata potongannya ya. Ada yang mateng, mungkin ada yang kurang lagi sedikit pun pas tamunya dapat tuh. Kita langsung bisa tamunya komen, kita langsung apologize ke tamunya, mungkin kita kena potongannya kurang ini, boleh saya masak gitu. Istilahnya bisa lah negosiasi langsung di depan tamu gitu. Beda kalau misalnya kita masak di main kitchen, di normal kitchen biasanya, otomatis ketika tamu ada komplain di depan, otomatis nggak langsung ke kita, otomatis ke service dulu, service paling nggak lapor ke supervisor nggak bisa jelasin, saya kan ke atas manajemen kan besaran jadinya gitu. Jadi memang kesempatan untuk negosiasi itu bisa, ada ya kalau misalnya kita di live cooking seperti teppanyaki itu ya. Tapi susah nggak sih awal komunikasi sama tamunya sambil masak itu? Kebetulan saya kalau depan tamu tuh beda sama di sini. Kalau depan tamu tuh kayak cerewet nyanyi gitu lah. Jadi ya oke aja lah ya, karena itu memang orangnya mungkin suka ngobrol juga nggak sih? Ngobrol ya, Suka ngobrol. apalagi tamunya asik itu. Biasanya yang diobrolin kalau lagi live cooking tuh apa? Kalau live cooking tuh biasanya Misalnya nih kamu baru datang set gitu, baru nyampe. Oke, itu nyampe. caranya gimana? perkenalan dulu. Oh, gimana perkenalannya? Coba dong kita perkenalan. Penasaran ya teppanyaki soalnya ini Kak. Hello, good evening kan gitu. Saya good evening. My name is I'm ask yourself tonight. So my name is Teguh. So you can Teguh. So kan biasanya tamu tuh beda pronounce-nya gitu. Biasanya bilang too good, too good. My name is Teguh ya, but not too good gitu. So I'm ask yourself tonight. I'm prepare your meal. I hope you enjoy us. So may start now. Habis itu tanya-tanya semua namanya repeat order itu gimana prosesnya di teppanyaki. Ya, berarti menceritakan teppanyaki. Ya benar. Sebelum masak tuh biar dia paham gimana sih prosesnya step by stepnya teppanyaki. Oke.
Alright, next. Ada lagi nih pertanyaan banyak banget yang kepo ya. Dari Andin Ina, boleh tahu nggak Kak pengalaman buruk apa yang pernah Kakak alami? Mungkin pada saat training. Ada nggak pengalaman buruk misalnya tamunya sampai komplain sampai gebrak-gebrak meja mungkin misalnya gitu? Kebetulan sih belum sampai separah-parah itu. Paling komplain-komplain makanan aja ya. Kayak misalnya biasa kayak mungkin steaknya mungkin dia order apa namanya itu medium rare, mungkin agak service atau waitressnya lama, itu kan karena otomatis kan steaknya itu masih hangat. Otomatis kalau lama di serve sama tamu itu kan otomatis cookingnya itu masih ya working dia di dalamnya otomatis udah matang gitu. Tapi enggak sih, karena enggak ya sampai parah-parah gitu. Semoga enggak Ya, masih bisa diatasi Masih bisa lah diatasi. gitu ya. Terus ini ada yang dari Bayu Satria juga di bahasa Bali, DJ melajah nguyang tiuk men gitu. Di mana dari Bayu Satria, DJ melajah nguyang tiuk, maksudnya itu adalah di mana belajar nguyang tuh sih memutar bisa kebetulan dia dewe dulu kan. Oh gitu, oke. Gimana tuh proses belajarnya? Apakah cuma di tempat training aja belajarnya atau mungkin ada di Praktek tempat di lain? rumah terus kayak sampai beli alat-alatnya kayak kapi, pisau gitu, kayak beli stainless spool, beli spatula buat main telur gitu. Oh, Iya. oke. Jadi nggak cukup di tempat training doang. Wah, harus nggak fokus bisa ya. Itu dah harus kemauannya tinggi, gimana caranya biar cepat bisa. Kalau ngandelin di hotel kurang. Iya. Jadi di luar tempat kerja Benar. atau di luar tempat training juga harus dipelajari nih skill-skill yang ingin dipelajari gitu ya di rumah Benar. ya. Nggak apa-apa investasi alat gitu ya. Investasi alat, Sedikit, ya. nggak perlu yang harus yang mahal, yang penting bisa kita gunakan Benar. untuk berlatih gitu ya. Oke, next ada lagi Kak Ade, aku ke Jepang ya. Aku ini kayak banyak banget yang salah paham ya. Oke, next. Kak minum yang banyak biar tenggorokan nggak kering. Udah. Ya. Ada komen lucu banget ya, Tika Mita, senyumannya manis. Oke. Ada dari Pak Putri nih, hal kesulitan apa yang Kakak hadapi selama training atau kerja? Kesulitan pada saat training atau kerja mungkin dari segi utensil sama equipmentnya, kebetulan di hotel itu belum kayak benar-benar memadai. Indonesia memadai tapi jumlah stoknya yang kurang gitu. Ketika Cukup lah ya. cukup ya, ketika event-event besar tuh kayak ada misalnya party di luar dari kebanyakan ya gitu, apa namanya, ketika ada event wedding atau apapun itu, ketika apa namanya ada event gitu otomatis kan semua pada sibuk nih, otomatis kayak utensil equipment itu susah gitu nyarinya, kayak alat-alat masak gitu ya. Oke, selain itu, Memahami karakter senior pastinya. nah gimana cara memahami karakter senior? Ini kan banyak nih Aduh. ada kita yang lagi training nih, Iya. gitu supaya bisa beradaptasi juga entah dengan senior ataupun dengan rekan kerja yang lain. Kan itu juga yang lumayan Benar, itu susah, belajar di iya. tempat training atau kerja ya. Gimana sih kalau tips dari Teguh sendiri? Pertama-tama itu harus pendekatan diri sama senior. Pokoknya kita harus terus merenang gitu sampai dia benar-benar nunjukin gimana sih karakter aslinya dia. Kadang-kadang first impressionnya itu beda guys ya, mungkin first impressionnya galak, kadang biasa enggak ya. Jadi memang harus benar-benar kenal banget gitu banget, ya. ya. Kalau misalnya kita baru masuk ke tempat training atau tempat kerja, memang kita harus Ya. menunjukkan kita tuh humble, Humble. belajar gitu ya. Oke, next. Tutor senyum kayak beli Teguh. Nah, itu juga penting nih Teguh. Kenapa penting? Karena kalau di dunia perhotelan kan penting Benar. banget kita bisa senyum, kelihatan ramah. Iya. Gimana tuh senyumnya kayak beli Teguh? Kalau kerja di pariwisata tuh harus profesional ya. Misalnya ada masalah di rumah tuh harus profesional, jangan dilibatkan kerjaan. Itu paling penting. Iya. Ya. Jangan sampai nanti kita bad mood misalnya Iya, ya di luar, benar. terus tiba-tiba di tempat kerja jadi asem gitu kan. Asam gitu. Karena jadi enak. rasa makanan itu sangat ngaruh dengan Oh. perasaan. Betul ya, betul. Benar-benar.
Oke.